Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan untuk materi pembelajaran bab 5 pertemuan yang keempat tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya sama dengan pelajaran sebelumnya. Sebelum kita lanjut, kita kenali dulu sumber arus listrik. Jadi sumber arus listrik itu ada dua macam. Yang pertama adalah DC atau direct current dan AC atau alternating current. Untuk yang DC, sumber arusnya contohnya adalah elemen volta, elemen kering, akumulator, dan solar cell. Untuk elemen volta, kering, akumulator itu mengubah energi kimia menjadi listrik, sedangkan solar cell itu mengubah dari kalor, yaitu panas matahari, menjadi listrik. Atau bisa juga cahaya menjadi listrik. Sedangkan yang AC itu berasal dari sumber arus generator atau genset, mengubah dari gerak menjadi listrik. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi satu elemen primer, yaitu sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Jadi kalau sudah habis ya harus dibuang, tidak usah diisi lagi. Contohnya seperti batu baterai. Jadi kalau habis ya sudah, beli lagi. Kemudian elemen sekunder itu adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya adalah aki. Kemudian baterai yang bisa diisi ulang. Nah itu kalau sudah habis, arusnya tidak mengalir lagi, maka dapat diisi lagi sehingga dapat digunakan sebagaimana sumber arus yang baru. Nah ini sekarang banyak penerapannya, misalnya pada HP itu menggunakan baterainya termasuk elemen sekunder. Jadi kalau baterai habis maka diisi ulang, nanti akan bisa digunakan lagi. Sumber-sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang pertama dari matahari, ini contohnya di negara-negara tertentu sudah banyak mengembangkan sumber energi yang berasal dari energi matahari. Dibutuhkan panel surya seperti ini. Pada siang hari, panel surya ini akan mengubah panas dan cahaya matahari ini menjadi listrik, dan listrik itu nanti akan disimpan pada sebuah penyimpan arus listrik atau aki, sehingga nanti pada saat malam hari tidak ada cahaya matahari lagi, masih bisa menggunakan listrik. Yang kedua, energi angin atau kincir angin. Jadi di tempat-tempat yang banyak angin ini efektif dengan menggunakan kincir angin. Angin ini nanti menggerakkan kincir dan menggerakkan generator. Jadi di belakang kincir ini adalah generator yang bisa mengubah gerak menjadi listrik. Negara yang paling banyak menggunakan energi angin untuk pembangkit listrik contohnya adalah di Belanda, sehingga dikenal dengan nama negeri kincir angin. Kemudian energi air atau hydropower. Indonesia banyak mempunyai pembangkit listrik bertenaga air. Contohnya yang paling dekat di Waduk Kedung Ombo di Tuntang itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dengan memanfaatkan sifat air yang bergerak ke bawah atau dari tinggi ke tempat yang rendah, dan gerakan itulah yang digunakan untuk menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Berikutnya bioenergi. Bioenergi ini adalah listrik yang dihasilkan dari limbah-limbah biologis. Jadi sifat limbah biologis ini dalam waktu tertentu akan menghasilkan gas yang panasnya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Selanjutnya transmisi energi listrik, bahwa pembangkit listrik itu letaknya tidak di setiap tempat itu memiliki pembangkit listrik. Ada yang jaraknya sangat jauh, ya. Jadi kalau kalian siswa SMP 2 Brangsong ini kalau dicari di Kabupaten Kendal ini tidak ada pembangkit listriknya. Pembangkit listrik harus didatangkan dari tempat yang jauh. Maka energi listrik itu harus
disalurkan atau dalam bahasa teknisnya ditransmisikan. Nah, cara transmisi ini tentunya tidak boleh sembarangan, karena kalau salah dalam mentransmisikan maka energi ini akan banyak yang hilang di perjalanan sehingga tidak sampai tujuan. Untuk itu ada dua macam cara penyaluran menggunakan saluran udara. Jadi kabel-kabel yang melalui udara ini namanya saluran udara. Dibagi menjadi dua, yaitu SUTT dan SUTET. Nah, bagi yang berada di daerah sebelah selatan SMP 2 Brangsong tentunya sudah sering melihat ya. Jadi kalau yang melalui Desa Kertomulyo itu adalah SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Sementara yang melalui Desa Sumur, Desa Tunggulsari itu adalah SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau yang SUTET ini bisa mengalirkan arus listrik dari ujung sampai ke ujung Pulau Jawa, dari barat sampai ke timur, bahkan sampai ke Madura dan ke Pulau Bali. Jadi penyalurannya itu menggunakan tegangan yang sangat tinggi. Mengapa harus dengan tegangan yang tinggi atau ekstra tinggi? Alasannya yang pertama, arus yang mengalir itu kecil. Jadi semakin besar atau semakin tinggi tegangannya, maka arus yang mengalir itu menjadi semakin kecil. Kemudian kalau arusnya kecil, maka kabel yang digunakan pun juga semakin bisa menggunakan kabel yang berukuran kecil. Kalau arusnya besar, itu tentu harus menggunakan kabel yang berukuran besar. Ya. Kalau kabelnya besar, tentunya nanti biayanya menjadi mahal. Dan nanti tiangnya pun juga harus tiang yang besar-besar untuk menjaga atau untuk menahan kabel yang besar. Tapi dengan tegangan tinggi, arusnya kecil, kabelnya kecil, sehingga biaya kabelnya juga menjadi lebih rendah. Kemudian energi listrik yang hilang di perjalanan menjadi kecil ketika menggunakan tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Nah, ini gambarannya dari pembangkit listrik. Listrik itu nanti akan dinaikkan tegangannya, kemudian dilewatkan ke SUTET. Dari SUTET nanti akan diturunkan lewat SUTT. SUTT nanti baru ke tiang-tiang listrik pinggir jalan, kemudian nanti baru ke rumah-rumah penduduk. Ya, jadi dinaikkan, nanti diturunkan lagi sampai di rumah pelanggan, itu tegangannya 220 volt. Sementara untuk SUTET tegangannya itu bisa ratusan ribu volt. Penggunaan energi listrik. Jadi setiap pelanggan listrik itu yang digunakan adalah energinya. Energi listrik nanti akan diubah menjadi energi-energi yang lain, misalnya energi cahaya, energi panas, energi gerak, dan sebagainya. Nah, energi-energi itu tentunya harus dibeli atau dibayar oleh pelanggan. Maka setiap pelanggan setiap bulannya, kalau yang berlangganan listrik pasca bayar, itu nanti membayarnya pada akhir bulan. Kalau yang prabayar harus beli pulsa terlebih dahulu supaya listriknya bisa menyala. Nah, ini contoh truk pembayaran tagihan listrik. Nah, kemudian energi listrik yang digunakan oleh pelanggan listrik itu bisa dilihat pada truk pembayaran, yaitu bulan ini dikurangi angka meteran bulan lalu. Contoh pada gambar di sini, yang digunakan adalah 180 kWh. Nanti tinggal dikalikan harga per kilowatt jam berapa, maka ketemulah rekening atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu menggunakan listrik, membayarnya adalah setiap kWh. Ya. Demikian juga yang menggunakan pulsa, maka pulsa seharga berapa puluh ribu nanti akan mendapatkan energi listrik sekian kWh. Jadi kalau sudah habis maka otomatis akan mati sendiri.
Untuk menghitung besar energi listrik yang digunakan, rumusnya adalah W sama dengan P dikalikan T. P adalah daya listrik dalam satuan watt, T-nya adalah waktu dalam jam. Sedangkan W adalah energi listrik yang digunakan. Hanya saja dalam perhitungan penggunaan listrik bulanan itu kalau dalam watt jam itu masih terlalu besar angka yang dihasilkan, maka harus diringkas lagi menjadi kWh. Jadi kilowatt jam. Dengan penambahan kilo, maka angkanya diringkas atau dibagi dengan 1000. Supaya mudah, saya beri contoh soal. Sebuah lampu daya 25 watt menyala 4 jam. Berapakah besarnya energi listrik yang dipakai oleh lampu? Jadi kalau ada watt itu namanya daya, kalau jam itu adalah waktunya, maka besarnya energi yang digunakan lampu selama 4 jam sama dengan 25 kali 4 sama dengan 100 watt jam. Itu ya cara menghitungnya. Contoh lagi, lemari es daya 70 watt menyala 10 jam setiap hari. Berapa energi listrik yang dibutuhkan dalam 1 bulan? 1 bulan dihitung 30 hari. Dan berapa biaya yang harus dibayar untuk lemari es tersebut jika energi listriknya harganya Rp200 per kWh. Nah, maka kita harus menghitung energi per hari terlebih dahulu. Jadi dayanya 70 watt, kemudian menyala 10 jam setiap hari. Maka 70 kali, oh maaf ini keliru, ini harusnya 70 kali 10 ya. Jadi sama dengan 700 Wh. Ya, jadi ini di sini adalah, saya coret saja nolnya. Ya, jadi 70 kali 10 sama dengan 700 Wh. Kemudian energi 1 bulan, kalau 1 hari 700 watt jam, maka kalau 1 bulan sama dengan 700 dikalikan 30, sama dengan 21.000. Atau kalau diringkas menjadi 21 kWh. Ya. Jadi kalau dari Wh atau watt jam dijadikan kWh, maka tinggal dibagi 1000. 21.000 Wh sama dengan 21 kWh. Ya, berikutnya jadi biaya yang harus dibayar kalau tadi biayanya adalah 21 kWh, sedangkan per kWh-nya adalah 200, maka biaya yang harus dibayar adalah 21 kali 200 sama dengan 4.200 rupiah. Ya. Jadi biaya yang harus dibayar per bulan satu buah lemari es adalah 4.200 rupiah. Ya. Upaya penghematan energi listrik, mengapa harus hemat? Karena tentunya menghemat biaya sehingga yang dibayar oleh pengguna tidak terlalu tinggi. Kemudian mengurangi emisi karbon. Perlu kalian ketahui bahwa listrik di Indonesia yang paling banyak dihasilkan oleh PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan uap itu dihasilkan dari pembakaran batu bara, di mana batu bara itu menghasilkan asap atau menghasilkan limbah polutan yang berupa karbon. Sehingga kalau penggunaan energi listrik sedikit, maka karbon yang dihasilkan tidak akan berkurang. Cara menghemat energi listrik. 1. Gunakan energi listrik seperlunya. Jadi kalau kita gunakan ya dinyalakan, kalau tidak harusnya dimatikan. Misalnya kalau tidur tentunya televisi dimatikan. Kemudian kalau kita pergi, lampu-lampu terutama yang tidak dipakai itu juga dimatikan.
Kemudian yang kedua, mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya lebih kecil. Nah, contohnya sekarang banyak lampu-lampu yang berdaya kecil atau wattnya kecil tetapi dengan cahaya atau dengan keterangan yang hampir sama. Jadi pakailah yang menggunakan daya listrik kecil tetapi menghasilkan penerangan yang sama. Kemudian alat-alat listrik hemat energi, misalnya lampu LED, itu adalah lampu-lampu yang hemat penggunaan energinya. Selanjutnya pencegahan bahaya penggunaan listrik. Jadi kita tahu bahwa listrik ini untuk PLN 220 volt itu sangat berbahaya kalau sampai tersentuh ke tubuh dapat mengakibatkan luka bakar dan bisa mengakibatkan kematian. Maka untuk mencegah bahayanya, yang pertama selalu mencabut kabel dari stop kontak bila peralatan listrik tidak digunakan. Jadi misalnya menggunakan blender, mixer, dan sebagainya selesai, ya harus dicabut dari stop kontak. Jangan dibiarkan nempel terus. Kemudian menghindari air dan kondisi tangan basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Jadi ketika kalian mencolokkan atau akan mencabut kabel dari stop kontak, pastikan tangan dalam kondisi kering. Dan juga yang tidak boleh lupa, usahakan menggunakan alas kaki. Itu akan mengurangi bahaya sengatan listrik. Ya, jadi alas kakinya itu yang kering, jangan alas kaki yang basah. Kalau basah itu ya tidak ada artinya. Kemudian tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Jadi kalau ada lubang stop kontak jangan dipegang. Ada kabel yang terkelupas jangan dipegang. Kemudian selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Pada alat-alat listrik biasanya sudah diberi peringatan tentang bahaya-bahayanya, nah itu harus diindahkan. Kemudian memasang sekring yang benar sesuai dengan ukurannya, sehingga kalau ada hubungan arus pendek bisa secara otomatis akan putus sehingga bisa menghindari bahaya kebakaran. Demikian untuk bab yang kelima telah selesai. Maka untuk pelajaran semester 1 kelas 9 juga sudah selesai. Selalu belajar, tidak lama lagi waktu kalian ulangan akhir semester. Jika ada tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, silahkan kalian cek di daftar nilai dan kalian cek juga penugasan-penugasannya apa saja, silahkan segera dilengkapi. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas pada komentar di bawah video ini untuk absen. Kemudian buat ringkasan di buku catatan kalian supaya kalian lebih mudah belajarnya. Dan tidak lupa kerjakan tugas-tugasnya yang disampaikan melalui grup WA. Demikian pertemuan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.